إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada kesempatan Jumat hari ini adalah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah yang agung yang merupakan ibadah hati adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain berbaik sangka kepada pencipta, kepada Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita rezeki, yang telah memudahkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari sahabat Ikrimah yang menafsirkan ayat tadi, bahwa maksudnya adalah ahsinuz zanna billah. Yang dimaksud dengan berbuat baik pada ayat ini adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidak boleh salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bihi ma yasha. Sesungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis ini, in zanna bi khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik berupa kebaikan, maka kebaikan pula baginya, dan apabila dia berprasangka buruk, maka keburukan pula baginya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tak kala seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qattun ba'dal iman billahi 'azza wa jalla afdalu min an yuhsina dhannahu billah. Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah
daripada berprasangka baik atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama jemaah sekalian, tak kala kita melakukan dosa, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepadanya bahwa Allah akan menerima taubat kita. Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqat." Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Ingatlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Adznaba 'abdun zanban faqala, Allahumma ighfir li dzanbi." Seorang hamba melakukan dosa, lalu kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ampuni dosaku." Maka Allah kemudian menjawab, "Aznaba 'abdi zanban fata'ima anna lahu rabban yaghfiru dzanba." Hambaku melakukan dosa, maka dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi thumma 'ada fadhnab. Kemudian Allah juga yang menyiksa karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Ghafartu li 'abdi," maka aku ampuni dosa hambaku ini. Jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa selama seseorang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia berdosa lagi, kemudian bertaubat dan memenuhi persyaratan taubat, maka selama itu pula Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, ketika seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, janganlah menunda-nunda taubat. Yakinlah bahwa Allah menerima taubat kita. Seketika dia bertaubat, seketika itu pula Allah mengampuni dosa-dosanya. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi waladiha." Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua di mana kita harusnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tak kala kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita berdoa dengan kondisi kita meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Dan di dalam ayat lain jemaah sekalian, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga di mana kita mestinya berprasangka atau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tak kala kita mencari rezeki, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberi rezeki kepada kita. Ketahuilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh perkara yang menakjubkan terhadap perkara seorang manusia yang berburuk sangka kepada Allah sementara di dalam masalah rezeki, tak kala dia masih berupa janin di dalam perut ibunya, Allah kemudian memberikan rezeki kepadanya melalui ibunya. Tak kala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah memberikan rezeki kepadanya sampai dia tumbuh besar. Kemudian dia duduk di bangku sekolah, kemudian menjadi dewasa. Setelah itu dia memiliki ijazah, memiliki gelar, memiliki kekuatan. Namun dia bersuuzan, berburuk sangka kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan memberi rezeki kepadanya. Ini merupakan bentuk suuzan kepada Allah yang tidak pada tempatnya.
jika tak kala dia masih berupa janin dan masih kecil, Allah memberikannya rezeki kepadanya, maka bagaimana setelah dia memiliki kekuatan, kemudian Allah tidak memberikan rezeki kepadanya? Maka hendaknya dia berusaha untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sebab-sebab untuk bisa mendapatkan rezeki, baik sebab-sebab rezeki yang zahir maupun sebab-sebab ukhrawi. Kebanyakan orang tak kala mereka mencari rezeki, banyak hanya bersandar kepada sebab-sebab yang zahir saja. Padahal di balik itu semua ada sebab-sebab ukhrawi yang harus diperhatikan. Baik orang-orang yang mengharapkan rezeki, bagi orang-orang yang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seseorang tak kala mencari rezeki, mendapatkan pintu rezekinya tertutup hingga mengakibatkan sulit baginya untuk mendapatkan atau mencari rezeki itu, usaha telah dilakukan namun tidak juga mendatangkan rezeki baginya, maka hendaknya dia memperbaiki dirinya. Jangan terlalu percaya diri dengan dirinya. Bisa jadi dia terjerumus dalam berbagai dosa, apakah tidak menjaga lisannya atau pandangannya ataupun hatinya. Maka hendaknya dia memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi yang sangat dituntut bagi kita untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah adalah dalam kondisi yang sangat genting, yaitu tak kala dia hendak meninggal dunia. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Tidak boleh atau janganlah sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang hamba hendak meninggal dunia, maka hendaknya dia kuatkan sisi pengharapannya kepada Allah. Hendaknya dia ingat tentang janji Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki sifat pengampun. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara kondisi yang mana kita juga perlu untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah adalah ketika kita tertimpa musibah. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang berusaha menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah, meskipun terkadang dia juga terjerumus di dalam kemaksiatan atau melanggar perintah Allah, akan tetapi dia senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Jika kemudian dia telah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, kemudian tiba-tiba musibah datang menimpanya, maka yakinlah bahwasanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itulah yang terbaik. Apa yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi ala taufiqih wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah pula yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah juga mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang bisa membawa maslahat bagi kita. Seorang hamba boleh berangan-angan ataupun bercita-cita ataupun juga mempunyai harapan-harapan yang ingin diinginkannya. Akan tetapi terkadang keputusan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan cita-cita dan apa yang diharapkannya. Maka yakinlah bahwasanya apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi kita maupun masa depan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang masa depan dan kemaslahatannya. Bahkan olehnya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bersabar dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik segala musibah, segala cobaan yang kita dapatkan, ada kebaikan dan hikmah yang terkadang kita tidak ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kebaikan dan hikmah tersebut bagi kita. Olehnya itu, di hari yang mulia ini kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna idza aradta fitnatahu fi qaumi fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.